Sobat Golkar 2024, kembali lagi dengan saya Farah Diba di Golkar Podcast 2024. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, sosok muda, terus kemudian Bapak ini juga, abang ini juga menjadi salah satu orang yang dilihat dan sebagai sosok yang paling dipantau lah di Partai Golkar ini. Ada Bang Erwin. Selamat sore Bang Erwin Aksa. Sore, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya selamat dulu nih Bang Erwin. Selamat datang di Podcast Golkar 2024. Kemudian juga selamat atas perolehan suaranya nih di Dapil 3 ya. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah kita nambah satu teman kita nih sebagai anggota DPR RI. Alhamdulillah. Selamat juga atas launching bukunya nih, buku yang menarik. Ya, Jalan Tengah Golongan Karya, Sobat Golkar. Ini gimana nih Bang tentang buku ini? Saya pengen tahu dulu nih. Jalan Tengah itu apa sih? Jadi buku ini sudah lama kita cita-citakan untuk mengembalikan identitas golongan karya, dan golongan karya dari dulu memiliki party ID karya, dan karya itu tentunya adalah pembangunan dan mendesain arah ke kesejahteraan kepada masyarakat. Buku ini tentunya menulis tentang bagaimana filsafat politik, filsafat ekonomi tengah, dan tentunya banyak hal dalam peradaban hari ini yang kita harus bawa ke tengah. Betul. Ya, atau sentrism, karena kita tahu sekarang ini di beberapa negara sekarang ideologi politiknya sudah ke arah kanan, menjadi negara yang tertutup, ya, dan di Amerika sendiri saja sudah terpecah belah dengan dua partainya. Kemudian Indonesia satu-satunya negara demokrasi yang harus kita jaga untuk terus berada di tengah. Kita merangkul yang kanan dan yang kiri, kemudian kita membawa penggabungan ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi kapitalis yang bagus kita ambil, ya, inovasinya, persaingan usahanya yang bagus, dan tentunya kita juga ingin bagaimana sosialis juga tentunya kita ambil yang terbaiknya. Bagaimana kita terus memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat. Di buku ini juga kita berbicara tentang ekonomi hijau, bagaimana ke depan ekonomi hijau harus terus dikembangkan, dan banyak hal yang kita bisa baca dari buku ini. Politik tengah itu sangat relevan dengan Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. Ya, kita berada di tengah. Pemilih Indonesia adalah pemilih tengah, pemilih yang harmonis, yang tidak ingin terpecah belah. Jadi, Kesatuan dan persatuan ya Pak? Ya, artinya kita sudah pernah merasakan pemilu di mana terjadi polarisasi. Kita melihat bahwa pemilu kali ini masyarakat bergabung untuk menjadi negara kesatuan Indonesia, yang tentunya berharap bahwa pembangunan ke depan lebih baik, lebih maju, dan pembangunan ke depan dipimpin oleh pemimpin yang tegas dan teknokrat. Luar biasa Bang Erwin bukunya ini. Jadi kita bisa dapetin buku ini di mana nih Bang? Ya, bisa dari online Gramedia. Okay. Gramedia sudah menyiapkan di toko buku mereka. Juga nanti bisa hubungin Diba nih. Siap. Nanti Sobat Golkar kita bisa share buku ini, dan kalian juga bisa melihat di Gramedia ya tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal persatuan dan kesatuan nih Bang Erwin. Bagaimana Bang, kan kita baru aja nih melewati masa pemilu yang luar biasa. Ya. Nah, bagaimana Bang Erwin memaknai pemilu 2024? Kemudian Partai Golkar kan juga alhamdulillah perolehan suaranya nih cukup tinggi. Terus kemudian sebagai Wakil Ketua TKN, Prabowo Gibran juga menang. Gimana Bang Erwin menanggapinya? Ya, bagi Golkar, pertama saya tentunya mengapresiasi kepemimpinan Pak Erlangga. Sebagai Ketua Umum, beliau memikirkan hal-hal yang sangat strategis. Ya. Dan tentunya memberikan kesempatan kepada anak-anak muda
untuk bisa membuat inovasi di golongan karya. Dan kita melihat bahwa golongan karya hari ini banyak menempatkan caleg-caleg muda yang inovatif dan berkampanye secara modern, menggunakan sosial media dengan baik, pesan yang baik, dan mereka menjadi messenger yang baik. Mereka juga turun ke bawah, ya, mereka bisa menjawab aspirasi masyarakat, atau paling tidak masyarakat menitipkan aspirasi mereka kepada calon-calon Golkar yang penuh harapan. Saya tentunya berterima kasih kepada caleg Golkar yang bekerja keras di berbagai daerah, dan mereka merupakan caleg-caleg yang unggulan. Ya, kita berpikir sangat strategis. Kita berpikir 35 dapil di seluruh Indonesia untuk memenangkan pileg kemarin ini. Dan mudah-mudahan angkanya semakin naik. Semakin naik ya. Lagi. Kita tunggu hasil KPU ya, Bang. Ya. Nah, Bang Erwin ini kan dikenal sebagai pengusaha, pengusaha sukses nih di Indonesia. Nah, Bang Erwin juga pernah sebagai ketua HIPMI ya tahun 2008-2011. Oke. Nah, lantas apa sih Bang yang mendorong Bang Erwin untuk terjun ke dunia politik nih? Kita semua penasaran. Saya dari kecil memang suka organisasi. Saya aktif di OSIS waktu SMA. Saya aktif di Permias waktu kuliah. Kemudian saya kembali. Kemudian saya aktif di sepak bola. Ya, saya menjadi manajer PSM Makassar. Ya, mengurusi pemain bola, mengurusi supporter, dan berbagai macam hal yang terjadi di dunia bola. Jadi saya sangat memang aktif di organisasi. Kemudian masuk HIPMI, ya, Kadin, terus kemudian menjadi wakil ketua Partai Golkar hari ini. Jadi memang organisasi menjadi habit saya. Habit, luar biasa. Berarti dengan berbagai kesibukan dan kesempatan yang dijalankan ini, ada nggak hal unik yang Bang Erwin rasakan ketika terjun ke masyarakat, ketika ya selama proses itulah, Bang? Saya kira yang paling penting dalam pileg, terutama ya, kita tentunya harus punya kemampuan atau keberhasilan dalam investasi sosial dalam masyarakat yang kita bisa sampaikan. Dan kita harus tentunya membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, performance kita melalui sosial media, tentunya kita juga berbicara dengan masyarakat. Kita berdialog dengan masyarakat. Masyarakat kita kritis sekarang ini. Mereka bertanya kepada caleg-caleg pada saat kampanye kemarin. Dan yang tidak kalah penting, hadir, presence ya. Kita harus hadir di masyarakat. Jadi setiap kali ada undangan, saya hadir, undangan kawinan, dan berbagai acara yang ya diselenggarakan oleh masyarakat. Mereka senang kalau kita bisa hadir bersama-sama mereka. Luar biasa. Bang Erwin ini kan putra Sulawesi Selatan nih, Makassar, Bang. Kenapa akhirnya memilih maju di Dapil 3 DKI? Ini menjadi pertanyaan besar nih buat warga Jakarta juga. Kenapa tuh, Bang? Ya memang dari awal Dapil 3 tidak pernah menjadi perhatian Partai Golkar sebagai dapil strategis. Dianggap bahwa Dapil 3 ini memang riskan atau sulit bagi Partai Golkar untuk mendapatkan kursi. Tetapi setelah saya berkeliling dan bertemu dengan relasi dan juga jaringan yang saya miliki di Jakarta, mereka sangat mensupport, dan akhirnya ya saya tentunya melihat juga bagaimana perkembangan Jakarta dan ketimpangan Jakarta yang luar biasa. Bahwa Jakarta ini walaupun kita lihat manis dan indah di Sudirman dan Tamrin, tapi pada saat kita ke barat dan utara, kita melihat ketimpangan. Banjir masih ada, kemacetan luar biasa, air bersih kurang, perumahan rakyat atau perumahan yang layak juga sangat kurang. Masyarakat kita di sana mata pencariannya juga terbatas, yang mereka butuh lapangan pekerjaan yang bagus. Dan karena biaya hidup di Jakarta tinggi, harga sembako menjadi sangat mahal di Jakarta ini. Dan menjadi perhatian juga ya, Bang ya. Luar biasa. Kita melihat Bang Erwin ini aktif di sosmed loh, Sobat Golkar. Aktif di sosmed. Jadi kita bisa memantau setiap pergerakannya nih, kemana tuh ada di sosmed.
apa yang membuat Bang Erwin kayak ini kayaknya harus nih di sosmed kita harus tampilkan semua kegiatan kita, bertemu dengan siapa? Ya memang sekarang ini dengan era sosial media, pesan itu adanya di handphone kita. Jadi kecepatan kita memberikan pesan kepada masyarakat jauh lebih cepat, ya, karena dengan sosial media masyarakat bisa lihat kita di TikTok, ya, di Facebook, Instagram, YouTube. Jadi kecepatan masyarakat menerima berita itu sangat cepat dan masyarakat ingin mendengarkan apa yang menjadi pikiran-pikiran kita, dan sosial media lah tempat yang paling tepat untuk menyampaikan hal itu secara luas. Secara luas. Tapi ada nggak sih Bang perbedaan selama di dunia politik dan di dunia usaha tuh? Berasa banget nggak perbedaannya atau gimana? Ya sama-sama mengurus SDM orangnya. Jadi kalau di perusahaan mungkin jumlah pegawai nggak sebanyak kalau kita berbicara jumlah pemilih yang ada di dapil saya kemarin ya. Jadi jumlahnya besar dan tentunya persoalannya beraneka ragam. Tapi kembali lagi bagaimana kita mampu mengelola dan mampu memberikan perhatian kepada masyarakat. Ya, masyarakat kita butuh perhatian, butuh keberpihakan. Ya, masyarakat kita juga butuh akses ke pendidikan, butuh akses ke kesehatan yang baik ya. Dan saya kira di Jakarta ini kita merasakan ketimpangan yang begitu besar. Ya, dan masyarakat Jakarta butuh perbaikan kehidupan yang lebih baik supaya Jakarta bisa menjadi kota yang sama dengan kota-kota dunia. Kita doakan semoga lancar-lancar ya Bang. Amin. Amin. Sedikit kita sekarang membahas ke Golkar Institute nih. Kemarin kan launching buku juga di Golkar Institute. Nah Bang, kira-kira ini kan Golkar Institute berarti sekolah pemimpin muda ya? Sekolah kebijakan publik. Sekolah kebijakan publik yang menghasilkan anak-anak muda berprestasi tentunya. Nah, menurut Bang Erwin nih, apa tantangan anak muda sekarang dan apa sih yang harus dipersiapkan oleh anak muda gitu? Ya, anak muda ada 3 hal yang kita tanamkan dalam Golkar Institute. Yang pertama leadership. Tentunya kita juga berharap anak-anak muda ke depan punya leadership dan belajar dari senior-senior yang sudah punya jam terbang, belajar dari keberhasilan dan kegagalan senior-senior kita. Kemudian juga kita ingin anak-anak muda mengerti tentang politik, karena politik ini adalah sarana di mana kita bisa menyampaikan aspirasi kita, sehingga pemerintah dan juga wakil rakyat bisa memberikan politik anggarannya dan kebijakan publiknya yang baik. Dan yang tidak kalah penting adalah juga anak muda perlu mengerti tentang ekonomi. Karena persoalan ekonomi adalah persoalan yang selalu menjadi isu dalam setiap pemilu, dan ekonomi Indonesia penting untuk dibangun karena kita memiliki bonus demografi anak-anak muda yang hebat-hebat, dan anak-anak muda butuh lapangan pekerjaan, butuh ekonomi yang hebat supaya bisa menghasilkan tentunya pendapatan yang baik dan kehidupan yang baik, dan tentunya bisa mendapatkan keinginan atau impian yang diharapkan. Amin. Semoga anak muda Indonesia terus bisa berkarya untuk Indonesia, bisa membanggakan dunia ya, Bang Erwin. Pertanyaan terakhir nih. Ini luar biasa yang ditunggu-tunggu, Bang. Izin. Selama perjalanan karir Bang Erwin nih, baik sebagai pengusaha maupun sebagai politisi, apa sih pesan-pesan yang sering disampaikan oleh Pak Aksa Mahmud kepada Bang Erwin? Pak Aksa tentunya mentor saya ya dalam berbagai hal. Beliau mengajarkan saya tentang leadership. Ya, saya dari SMA sudah merantau. Saya kos-kosan di Bandung. Saya waktu di Amerika juga di apartemen, di dormitory. Kemudian beliau mengajarkan saya untuk hidup di lapangan, ya, dan banyak hal. Politik dan dunia usaha itu ada hal yang punya kesamaan, yaitu kita harus dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh bank, dipercaya oleh mitra, dipercaya oleh nasabah. Jadi ayah saya selalu menitipkan hal itu, kepercayaan
kepercayaan. Kita nggak boleh merusak kepercayaan. Betul. Luar biasa Bang Erwin ini. Bang, tapi sebentar, ini ada pertanyaan titipan Bang. Pertanyaan titipan. Tadi kan kita sudah mendengar banyak isu masyarakat nih yang Bang Erwin sudah dengar di lapangan gitu Bang. Terus kira-kira Bang, di 100 hari pertama Bang Erwin nanti sebagai anggota DPR RI, undang-undang apa nih yang akan Bang Erwin siapkan? Ya banyak. Harus dikejar. Undang-undang Jakarta harus diselesaikan. Nah, kalau gitu berhubungan dengan konstituen saya sebagai warga Jakarta butuh kepastian hukum. Bagaimana Jakarta ke depan setelah ibu kota negara pindah ke IKN. Tentunya Jakarta punya undang-undang sebagai daerah khusus Jakarta. Ya, bagaimana Jakarta akan menjadi pusat ekonomi. Tentunya kita berharap masyarakatnya nanti akan lebih banyak bergelut dalam bidang usaha. UKM kita harapkan tumbuh. Kita harapkan juga Jakarta bisa menjadi kota turis yang hebat dan Jakarta bisa memiliki tata ruang yang baik, perumahan rakyat yang terjangkau, ya, dan kita berharap bahwa ruang hijau juga di Jakarta banyak daerah yang saya lihat di Jakarta ruang hijaunya terbatas. Pemda Jakarta perlu membebaskan tanah yang lebih luas lagi supaya ruang hijaunya lebih banyak. Tidak kalah penting juga masalah tanah. Banyak masyarakat kita masih ada sengketa tanah di Jakarta. Masyarakat perlu kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah mereka di Jakarta. Ini yang perlu kita selesaikan antara pusat dan daerah. Jadi saya kira undang-undang terkait Jakarta ya ini perlu segera diselesaikan kalau kita berbicara tentang konstituen kita yang ada di Jakarta. Ini yang relevan bagi Jakarta. Luar biasa, kita doakan yang terbaik atas pencalonan Bang Erwin sebagai anggota DPR RI. Bang, kita udah serius-serius, sekarang kita sedikit lebih nyantai nih pertanyaannya. Saya ada games, tapi jawab cepat ya. Apa itu? Jawab cepat. Yang pertama, pilih palu basah atau soto Betawi? Palu basah dong. Palu basah dong, Makassar. Terus yang kedua nih, PSM atau Persija? PSM sudah pasti guys. Kalau di sini Persija harus maju. Oh iya, oke. Karena kita sahabat. Sahabat, siap. Nah, yang ketiga nih, pengusaha atau politik? Sekarang 100% saya jadi politik. Politisi dan melayani warga. Luar biasa. Luar biasa Bang Erwin. Oke, yang keempat Bang. Satu kata untuk Partai Golkar. Maju, berkarya, dan transformasi. 3 kata itu guys, luar biasa. Nah, yang terakhir Bang. Satu kata untuk anak muda Indonesia. Berkarya. Luar biasa, Sobat Golkar. Selesai sudah perbincangan kita dengan Bang Erwin Aksa. Semoga menjadi pembahasan yang bisa kalian ambil hikmahnya juga kita semua. Sehat-sehat Bang Erwin. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa.